Selamat pagi anak-anak kami sekalian, kembali kita bertemu saat ini lewat materi kita, mata pelajaran kita, yaitu basis data. Apa kabar anak-anak kami? Ibu harapkan kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat selalu. Dan pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi kita lewat video singkat ini, yaitu mengenai pengguna dalam basis data. Nah, pada tingkat pemakai, database dikelompokkan menjadi beberapa tingkat ya. Yang pertama yaitu database administrator, yaitu manusia yang mengorganisasikan seluruh sistem basis data, memiliki tanggung jawab penuh dalam manajemen database meliputi pengaturan hak akses, koordinasi dan monitoring, serta bertanggung jawab terhadap seluruh kebutuhan hardware dan software. Nah, itulah tugas daripada database administrator. Ya. Kemudian, yang kedua adalah database designer. Adalah manusia yang bertugas untuk merancang dan mengembangkan database. Database designer bertanggung jawab dalam identifikasi data yang tersimpan dalam database, menentukan struktur data yang tepat untuk disimpan dalam database. Itulah tugas daripada database designer. Kemudian yang berikut adalah aplikasi application programmer, yaitu pengguna yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation language atau biasa disebut atau disingkat dengan DML. DML meliputi program yang ditulis dalam bahasa pemrograman induk yang dipakai. Yang berikut adalah end user, adalah pengguna yang memanfaatkan atau membutuhkan akses ke database melalui query, menambah, merubah, menghapus, maupun membuat report database. Nah, itu tugas daripada end user. Nah, kemudian yang berikut adalah end user dapat dikategorikan ya. Itu jadi bagian-bagian dari end user ini ada juga. Yang pertama, casual end user atau pengguna tak tetap atau user mahir. Pengguna yang tidak selalu mengakses database, tapi kadang memerlukan informasi terbaru. Berinteraksi dengan sistem tanpa modul program, hanya menggunakan query untuk akses dan manipulasi data yang telah disediakan oleh DBMS. Nah, kemudian native and parametric end user atau user umum. Pengguna yang pekerjaan selalu konstan, yaitu melakukan query dan update data. Nah, misalnya bank teller itu ya, pernah lihat ya, kalau di bank kita kan ada lihat teller ya. Kemudian pegawai reservasi, pengguna ini berinteraksi dengan sistem melalui pemanggilan suatu program aplikasi manajemen permanen ya, yang telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Nah, itu dia. Kemudian yang berikut adalah user khusus, ya, pengguna yang menulis aplikasi basis data non-konvensional untuk keperluan khusus yang bisa saja mengakses basis data dengan atau tanpa DBMS yang bersangkutan. Nah, yang berikut adalah sophisticated atau end user, sophisticated end user, pengguna yang melengkapi kebutuhan database user seperti engineer ya, scientist, business analyst ya. Nah, itu dia. Kemudian ini standalone user, yaitu pengguna atau user yang mengelola personal database. Nah, itulah kira-kira ya. Masih ada lagi ya anak-anak kami, bagiannya adalah sistem analis. Sistem analis ialah pengguna yang merencanakan dan menentukan kebutuhan sistem. Application programmers atau software engineering ialah pengguna tanggung jawabnya berhubungan dengan kebutuhan koneksi database. Jadi untuk connect ya dengan database. Dan yang berikut adalah work behind the scene. Ya, ialah pengguna yang tidak tertarik pada database, tetapi lebih cenderung pada membangun database atau kebutuhannya menggunakan alat bantu. Nah, jadi banyak jenis-jenisnya anak-anak kami ya. Kemudian yang berikut adalah pengguna ini dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama DBMS. Pernah dengar istilah DBMS? Ya, Database Management System.
Ya, DBMS System Designer atau implementer ialah pengguna yang merancang dan mengimplementasikan modul-modul dan interface menggunakan paket-paket software DBMS. Nah, itu yang Ibu sebut tadi ya. Seperti misalnya modul, katalog ya. Nah, kemudian tool developer ya. Tool developer, pengguna yang merancang dan mengimplementasikan tools untuk mendukung software DBMS seperti tools untuk meningkatkan performance database, tool untuk memonitoring operasional database. Dan yang berikut adalah operator dan maintenance personal. Para personal administrator yang bertanggung jawab akan jalannya operasional database termasuk maintenance ya, yaitu hardware dan software dari DBMS, Database Management System. Ya, kemudian yang berikut operasi-operasi dasar yang dapat kita lakukan berkenaan dengan basis data ini. Apa kira-kira operasi dasar yang dapat dilakukan? Ya, ini udah biasa ya nak ya. Nah, yang pertama itu adalah pembuatan basis data baru atau yang disebut dengan create database. Adalah proses yang identik dengan pembuatan lemari arsip yang baru. Seperti yang sudah Ibu terangkan kemarin ya sebelumnya, bahwa kalau kita membuat tas baru itu berarti kita itu adalah tempat untuk menyimpan sesuatu ya. Kemudian penghapusan basis data itu disebut dengan drop database. Adalah proses yang identik dengan perusakan lemari arsip sekaligus beserta isinya jika ada. Artinya kalau perusakan lemari arsip ini artinya dibuang. Yang tidak perlu itu kan dibuang ya, data-data yang sudah usang, sudah nggak perlu lagi dibuang. Itu makanya dikatakan drop database. Kemudian yang berikut pembuatan table baru ke suatu basis data atau yang disebut dengan create table yang identik dengan penambahan map arsip baru ke sebuah lemari arsip yang telah ada. Nah, create table ini berarti menambah tabel baru ke basis data tersebut. Ya, jadi sama seperti misalnya buku baru kita simpan dalam tas atau dalam lemari buku seperti itu ya. Nah, yang berikut adalah penghapusan table dari suatu basis data. Nah, sering disebut dengan drop table, identik dengan perusakan map arsip lama yang ada di sebuah lemari arsip. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, itu kalau sudah nggak perlu lagi dibuang. Kemudian penambahan atau pengisian data baru di sebuah basis data, insert. Jadi kalau dikatakan penambahan, di insert, masuk ya. Identik dengan penambahan lembaran arsip ke sebuah map arsip. Nah, kemudian pengambilan data dari sebuah table ya, retrieve search, identik dengan pencarian lembaran arsip dalam sebuah map arsip. Jadi pengambilan data dari sebuah table itu berarti kalau kita butuh kita ambil kan begitu ya. Di searching, dicari. Jadi sama kalau misalnya kita mau cari buku sesuatu buku misalnya nih yang jenisnya mata pelajaran bahasa data, berarti kita harus cari yang seperti itu. Nah, itu. Kemudian yang terakhir barangkali ya yang Ibu mau sampaikan kepada kalian ya, yang terakhir yaitu pengubahan data dalam sebuah table, update. Jadi kalau data itu kan perlu di-update ya, diubah supaya apa? Supaya yang usang-usang itu bisa dibuang, kemudian yang baru masuk kan gitu kan. Identik dengan perbaikan isi lembaran arsip yang ada di sebuah map arsip. Jadi kalau sudah usang-usang, sudah rusak atau apa, sudah nggak perlu lagi, silakan buang ya. Jangan dikumpul-kumpul. Kemudian yang baru akan masuk nanti ke lemari arsip tersebut. Itu yang disebut dengan update ya. Kemudian yang terakhir adalah penghapusan data dari sebuah table. Itu delete ya. Identik dengan penghapusan sebuah lembaran arsip yang ada di sebuah map arsip. Nah, itulah kira-kira daripada operasi-operasi dasar yang dapat kita lakukan berkenaan dengan basis data tersebut. Itulah yang bisa Ibu sampaikan pagi hari ini kepada anak kami sekalian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan lewat video singkat ini kalian memahami dan dipelajari kembali, dan Ibu harapkan kalian mencatat di buku catatan kalian supaya suatu saat tetap juga bisa dibaca dan dipelajari ulang
Ya, itulah yang bisa Ibu sampaikan buat pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, stay at home. Ya, sekian dan terima kasih.